Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Dewa Sakti dari kelas S1 IFEK 47 dengan NIM 1030 123 80 511. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai CLO1 mata kuliah kalkulus di Telkom University. Nah, di sini itu ada dua problem yang harus kita selesaikan. Ya, untuk problem pertama, kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini. X plus 2 per X min 1 kurang sama dengan 4 per X. Nah, saya tulis ulang lagi untuk soalnya. Nah, di sini kita akan melakukan beberapa manipulasi aljabar untuk mendapatkan nanti himpunan penyelesaiannya. Yang pertama, kita akan tambahkan kedua ruas dengan min 4 per X. Kemudian nanti di sini untuk ruas kanan akan bernilai 0 dan ruas kiri akan bernilai seperti ini. Nah, lanjut, di sini kita akan samakan penyebutnya. Untuk menyamakan penyebutnya, di sini saya akan lakukan beberapa manipulasi lagi. Kita akan mengalihkan sebelah kiri ini, yang ini, dengan X per X. X per X itu 1, jadi tidak akan merubah nilai. Kemudian yang sebelah kanan saya akan kalikan dengan X min 1 per X min 1. Yang mana nilainya juga 1, sehingga tidak akan merubah bersamaan. Nah, karena penyebutnya udah sama, di sini kita dapat gabungkan dan kita dapat nanti lakukan perkalian untuk X ini ke dalam X dan juga ke dalam 2, kemudian min 4 ini dikalikan ke dalam X dan min 4 ini dikalikan dengan min 1. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini ada nilai yang dapat kita kurangkan, yaitu 2X dikurangi 4X, maka nanti persamaan akan bernilai seperti ini. Nah, kita tahu bahwa persamaan di atas ini merupakan persamaan kuadrat kan? Nah, dan kita dapat analisis bahwa karena A-nya itu positif, dia akan merupakan grafik parabola terbuka ke atas. Nah, lanjut. Oke. Nah, di sini kita akan cari untuk pembuat 0 dari penyebutnya terlebih dahulu, yaitu penyebutnya X dikali X min 1. Nah, untuk pembuat 0-nya, itu di sini yang X ini itu sama dengan 0. Kemudian untuk yang X min 1 ini, kita akan tambahkan kedua ruas dengan plus 1, dan dapat nilai akhir yaitu X2-nya 1. Jadi, untuk persamaan ini, persamaan penyebutnya, dia akan bernilai 0 ketika X-nya itu 0 atau 1. Nah, kenapa kita harus mencari pembuat 0-nya? Karena kita tahu bahwa penyebut itu tidak boleh bernilai 0. Oleh karena itu nanti untuk X1 dan X2-nya ini, 0 dan 1 ini, akan kita keluarkan atau akan kita exclude dari himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk yang atas ini, pembilangnya, di sini saya akan coba istilahnya itu mencari akar-akarnya dengan rumus ABC. Nah, kita coba cari di sini dengan rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Kita tahu bahwa di sini itu B-nya min 2, jadi di sini min 2 jadi 2. Kemudian di sini ada min 2 kuadrat, yaitu nanti 4. Kemudian di sini ada min 4 dikali A-nya itu karena positif 1, C-nya 4, maka bernilai min 16. Per 2 dikali, ini apa? 2 dikali A. A-nya itu 1. Nah, kita bisa nanti hitung lagi, yang mana nilainya itu akan bernilai 2 plus minus akar min 12 per 2. Kita lihat di sini ada akar bernilai negatif, yang mana di dalam akar itu tidak boleh negatif. Oleh karena itu, persamaan ini tidak punya akar real, atau istilahnya X1 X2-nya itu bilangan irasional. Karena dia tidak punya akar real, dan grafiknya itu nanti
terbuka ke atas, gitu kan, dan kemudian ini plus 4, nah plus 4, nanti di sini tuh dapat kita lihat bahwa nanti untuk grafiknya itu akan bernilai definite positif untuk setiap kondisi X apapun, gitu. Jadi istilahnya kalau kita gambar lagi, ini contohnya sumbu X, dia akan seperti ini. Nah, seperti itu. Dia akan melayang, tidak ada akar-akarnya. Lanjut. Nah, di sini saya coba hapus dulu. Nah, di sini kita akan lakukan uji titik ya untuk pembuat nolnya. Nah, di sini kenapa hanya 0 dan 1 saja? Karena kita tahu tadi untuk ini, nilai ini, dia itu akan selalu bernilai positif dari grafik yang telah kita buat. Nah, seperti ini. Y-nya itu akan lebih besar dari apa ya? Lebih besar sama dengan 0. Akan lebih besar sama dengan 0 atau positif. Itu kan ya, atau dia bernilai selalu positif. Oleh karena itu nanti untuk persamaan ini kita akan buat nilai yang atas ini selalu positif. Nah, kemudian kita tinggal menguji yang penyebutnya saja. Nah, di sini X2-nya itu 1 dan X1-nya itu 0. Dan kita akan putihkan ya, untuk tidak mengambil nilai 0 dan 1, karena dia itu membuat penyebut jadi 0. Dan ketika kita lakukan uji titik, untuk sembarang nilai yang ada di dalam garis uji ini, untuk nilai yang memenuhi, dia itu bernilai di antara 0 sampai 1. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita akan coba masukkan nilai di sini, contohnya 2 ya. Nah, kita akan masukkan 2 ke persamaan ini. Yang pertama 2 kuadrat, yaitu 4, min 4 dikurangi 4, 0, di plus 4A, maka dia akan bernilai 4, yaitu positif. Kemudian untuk yang ini 2 dikali 2 dikali 2 min 1 yaitu 1, yaitu bernilai tadi 4 per 2 sama dengan 2. Nah, jadi bilangannya kalau kita masukin 2, bernilai 2. Nah, di sini kita tuh diminta untuk mencari yang lebih kecil sama dengan 0. Oleh karena itu, di sini 2 itu tidak memenuhi, atau yang di sebelah angka 1 itu tidak memenuhi sebelah kanan. Nah, kita uji yang sebelah mana ini? Sebelah kiri, yaitu min 1. Min 1 kita masukkan ke sini, 1, min 1 kali min 2 yaitu 2, plus 4. Kemudian min 1 kali min 1, min 1, min 2. Yaitu positif, dibagi positif, akan bernilai positif. Nah, tadi diminta lebih kecil dari sama dengan 0. Karena nilainya itu positif, maka ini tidak sesuai. Nah, kalau kita contohnya masukin di sini misalnya angka setengah. Ya. Setengah, di sini karena tadi untuk semua bilangan apapun di sini itu selalu bernilai positif, jadi kita langsung aja kasih nilai yang atas ini positif, oke, dibagi oleh setengah dikali setengah min 1 yaitu min setengah, bernilai negatif. Positif dibagi negatif, maka akan bernilai negatif. Nah, karena negatifnya lebih kecil dari 0, jadi area itu yang memenuhi. Nah, seperti itu. Nah, ini kita akan coba hapus. Jadi untuk grafiknya nanti akan bernilai seperti ini. 0 sampai 1. X lebih besar dari 0, dan X lebih kecil dari 1. Seperti ini. X lebih besar dari 0, dan X lebih kecil dari 1. Nah, semoga jelas. Di sini kita akan coba lanjut ke ini. Nah, oke, ke problem yang kedua.
Jadi di sini kita diminta untuk menentukan domain dari persamaan ini dan juga range dari persamaan ini. Akar 2x min x kuadrat. Oke, di sini kita akan coba tulis lagi ya untuk soalnya. Kita akan cari satu-satu. Yang pertama untuk domainnya. Jadi untuk domain, bentuk ini dapat kita ubah jadi bentuk seperti ini. Oke. Nah, di sini ada syarat bahwa nilai di dalam akar ini harus lebih besar sama dengan 0. Yang artinya bahwa x kali 2 min x ini harus lebih besar sama dengan 0. Kita tahu bahwa x1-nya itu 0 untuk yang ini dan x2-nya itu bernilai 2. Nah, ya kan? Dan kita akan uji titik bernilai 0 dan 2. Di sini untuk titik 0 dan titik 2-nya itu akan saya include-kan atau saya hitamkan ya. Kenapa? Karena dia itu masuk ke dalam lebih besar sama dengan 0. Nah, ketika kita coba masukkan beberapa sampel data, contohnya di sini 3. Oke, di sini 3 dikali 2 min 3. Yaitu bernilai min berapa? Min 3 dikali min 1 ya. Bernilai min 3. Nah, di sini karena dia bernilai negatif, padahal harus lebih besar sama dengan 0, maka ini nggak masuk, yang area sebelah kanannya 2. Untuk yang lebih kecil dari 0, kita coba masukin contohnya min 1. Min 1 ini ketika kita masukkan, berarti dia akan bernilai min 1 kali 2 min 1 berarti plus 1 akan bernilai min 3 juga. Oleh karena itu, karena dia lebih kecil dari 0, dia tidak akan masuk. Nah, kalau kita misalnya inputkan nilai 1 dikali 2 min 1, yaitu 1, ya kan? 1 dikali 1, karena dia lebih besar sama dengan 0, maka ini merupakan domain dari persamaan fx ini. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa untuk domain dari fungsi x ini akan bernilai x lebih besar sama dengan 0 dan x lebih kecil sama dengan 2. Ya, berupa selang ya. Selang antara 0 dan juga 2. Yang mana 0 dan 2-nya itu kita include-kan ke dalam domainnya. Nah, untuk mengerjakan range-nya ini tuh di sini saya akan melakukan beberapa analisis sederhana. Daripada kita capek-capek menghitung gitu kan untuk mencari range-nya atau menguji satu persatu domainnya membutuhkan banyak waktu, kita bisa lihat dari persamaan ini. Karena persamaan ini tuh ada beberapa sifat yang membantu kita untuk menentukan range-nya itu berapa gitu. Oke, yang pertama, persamaan di dalam akar ini merupakan persamaan kuadrat dengan grafik parabola terbuka ke bawah. Ya kan, karena di sini tuh kita lihat min x kuadrat plus 2x. Karena dia A-nya itu negatif 1, maka dia akan terbuka ke bawah. Oke. Nah, kemudian yang kedua, dia itu memiliki titik ekstrim. Karena dia parabola, dan titik ekstrimnya itu bersifat maksimal. Nah, kenapa kok bisa maksimal? Karena kita bisa lihat bahwa dia itu parabola terbuka terbawah seperti ini kan, cus. Nah, titik ekstrimnya kan di sini nih. Nah, karena titik ekstrimnya itu ada di dalam sebuah terbuka ke bawah, maka titik ini tuh menjadi titik yang bersifat y-nya itu paling maksimal gitu. Ini misalnya y-nya ya, ini itu paling maksimal gitu. Nah, seperti itu. Itu misalnya. Ini kalau misalnya kuadrat contohnya ya. Oke. Nah, dari beberapa pernyataan ini, kita bisa lanjutkan lagi untuk yang ketiga. Pernyataan ini, yang ketiga, persamaan di dalam akar itu harus bernilai lebih besar sama dengan 0. Oke. Jadi, intinya, berapapun nilai yang dimasukkan ke dalam sini, harus bernilai dari lebih besar dari sama dengan 0. Karena, ya, masa ada akar negatif kan nggak mungkin gitu kan. Akar negatif 3 itu nggak mungkin. Kalau akar 4 itu oke, akar 1 oke, akar 0 oke gitu. Nah, jadi perlu diperhatikan, maka di dalam ini tuh harus bernilai lebih besar sama dengan 0. Dan yang keempat,
Di sini tuh kita dapat menyimpulkan bahwa persamaan tersebut akan memiliki range y-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan YP. Nah, ini didapatkan dari mana? Untuk lebih besar sama dengan 0 ini dari yang ketiga ini. Ya, karena persamaan di dalam akar itu harus bernilai lebih besar sama dengan 0. Yang mana berarti ya udah lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk yang ini YP-nya lebih kecil sama dengan YP itu dari mana? Ini merupakan kesimpulan yang kita dapatkan dari nomor 2 dan juga nomor 1. Kenapa? Karena kalau kita coba analisis, ini kan tadi kan grafiknya apa? Lihat, sebentar. Ini tuh grafiknya oke, ini coba kita gambarin lagi. Grafiknya tuh parabola terbuka ke bawah dan bersifat maksimal. Dan dia itu tadi yang ini y-nya tuh lebih besar sama dengan 0. Berarti tidak ada y yang negatif kan? Berarti dia akan contohnya di sini. Dan kita tahu bahwa untuk x-nya itu dimulai dari juga ini. X-nya itu dimulai dari 0. Oke, berarti gambarnya tuh x 0, kemudian y-nya ini apa? Lebih besar sama dengan 0, berarti kan mulai dari sini, kemudian ini kuat, ini parabola dan seperti inilah. Nah, gitu grafiknya. Karena yang pertama tadi saya sampaikan, y-nya itu tidak ada yang negatif, karena y-nya itu lebih besar sama dengan 0. Kemudian kenapa dia dimulai dari x-nya itu 0? Karena kita lihat domain f-nya ini, sebelah sini, itu dimulai dari 0, nilai yang paling kecil itu. Oke, dan di sini kan kita bisa lihat bahwa dia tuh punya apa? Titik ekstrim kan di sini. Jadi kalau kita misalnya buat sebuah nah di sini tuh ada titik ekstrimnya. Yang mana titik ekstrim ini karena terbuka ke bawah, dia bernilai maksimal, iya kan? Nah, karena bernilai maksimal, oke, kita dapat simpulkan dari grafik yang kita telah analisis itu range-nya otomatis dimulai dari 0, ini kan y-nya yang 0, y0 ini, yang 0 ini, di sini, maaf ya kalau misalnya kurang baik, ya ini y sama dengan 0, y0 sini sampai titik puncaknya ini, ya titik puncaknya yaitu ini nih. Ini untuk range-nya, gampang kan? Jadi kita nggak usah hitung-hitung susah-susah, kita bisa lihat dari ininya, grafiknya. Nah, oleh karena itu di sini kita akan cari y puncaknya itu berapa. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari x puncak dapat kita cari dengan rumus min b per 2a, yang mana ini nanti min b per 2a, min b per 2a ini b-nya berapa? B-nya itu bernilai 2, ya kan? Dari ini 2, kemudian per 2 kali a-nya berapa? A-nya min 1, ini, yaitu 2 kali min 2. Terus diminin lagi jadi nilainya 1. Min 2 dibagi min 2, jadi 1. Oh, berarti x puncaknya itu 1. Berarti untuk x-nya, ini kan ada x-nya kan otomatis ini. Ini di sini x-nya berapa? X-nya itu ternyata nilainya 1. Nah, kita akan cari untuk y-nya itu berapa. Gitu. Untuk y-nya itu berapa? Untuk cari ini, titik ini. Nah, kita akan cari y-nya itu dengan cara substitusi satunya ke dalam persamaan. Yang mana ketika kita masukin x puncaknya 1, maka dia akan bernilai 2 dikali 1 dikurangi 1 kuadrat, yaitu akar 2 dikurangi 1, yaitu akar 1 yang bernilai 1. Nah, jadi ketemu dong y puncaknya 1. Ya. Di sini kita lanjutkan dari pernyataan poin keempat dan pendukung tadi yaitu 1, 2, 3 dapat disimpulkan bahwa nanti persamaan ini punya range ini, y lebih besar sama dengan 0 dan y lebih kecil sama dengan y puncak. Nah, oleh karena itu range fungsi fx ini akan bernilai ini, y-nya itu bernilai lebih besar sama dengan 0 dari ini kan, terus lebih kecil sama dengan 1 karena y puncaknya itu 1, karena di sini tuh angka 1 gitu, di sini tuh 1,1 untuk puncaknya. Nah,
Untuk grafiknya, di sini kita bisa cek bahwa nanti grafiknya seperti ini. Nah, dia akan apa ini? Ini kan, di sini itu puncaknya apa? 1,1 kan di sini nih. Titik ini nih. 1 untuk Y-nya dan 1 untuk X-nya. Nah, untuk range-nya, ya ini tadi 0 sampai 1. Dan untuk domainnya, ini 0 sampai tadi berapa? 2. Yang mana ini 0 lebih besar, X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 2 untuk domainnya, ya ini untuk X-nya. Untuk Y-nya, dia bernilai Y lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih kecil sama dengan 1. Nah, jadi sekian dari saya. Mungkin di sini saya akan sedikit sampaikan bahwa kita dapat melakukan beberapa analisis terlebih dahulu ya untuk mendapatkan jawaban dari soal matematika. Jadi kita tidak perlu untuk langsung mengerjakan, diberikan persamaan, langsung mengerjakan, yang mana mungkin sebenarnya dari persamaan tersebut kita tuh dapat membayangkan gitu, memvisualisasikan terlebih dahulu gimana sih bentuknya, sehingga kita langsung aja gampang masukin beberapa rumus doang, mencari X puncak, Y puncaknya dapat, dan seperti ini gitu. Jadi kita nggak usah susah-susah. Mungkin ada teman-teman yang lain caranya itu nanti untuk domainnya kita manipulasi supaya nanti bentuknya sama seperti yang sebelah sana gitulah. Itu mungkin membutuhkan banyak waktu ya. Nah, kalau ini kan simple ya gitu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.